Keluar dari jalur itu bagaimana? Ya memang dalam Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini saya tekankan biar Pak Agus paham. Kalau kita sholat niatnya harus satu lillahi ta'ala. Kalau kita ibadah harus niatnya satu lillahi ta'ala. Kita pecah lagi ibadah, ada puasa, ada macam-macam, termasuk baca Quran. Baca Quran itu yang ibadah itu yang bagaimana ya? Niatnya harus lillahi ta'ala. Nah selama ini saudara-saudara kita itu belum Ika kan sehat gitu. Ya, ya. Tapi menurut medis, pembengkakan jantung, kebocoran, ya sekarang udah kena ginjal lever. Gimana sih Ustadz, dari Ustadz melihat saya tuh sebenarnya tuh saya sakit apa? Itu aja. Cuman kepengen sehat, itu aja. Iya. Kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu itu, ilmu ini menyerang salah satu ke ayahnya Mbak Ika, satunya lagi ke Mbak Ika. Kenapa serangan itu bisa masuk? Salah satunya adalah keseringannya Mbak Ika itu punya jengkel dengan orang tua. Itu satu. Jadi sihir itu mas. Ya. Mbak Ika juga bercerita tidak hanya dirinya, orang tuanya pun merasakan seperti itu. Sempat ditanya kejengkelan kepada orang tua. Mbak Ika pun bercerita kepada saya bahwa iya kadang-kadang saya merasa ketika ayahnya mengeluh tentang sakitnya, Mbak Ika berpikiran boro-boro mikirin kesakitan orang lain, kesakitan diri sendiri pun belum teratasi seperti itu. Mbak Ika sehat? Sebentar. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah lumayan sehat? Alhamdulillah sehat. Kita meminta didatangkan Bapak. Ya, alhamdulillah beliau bisa hadir. Oh ini Bapaknya Mbak Ika. Saya Irfan. Boleh Bapak? Ya. Berdiri Mbak Ika. Berdiri. Ini manggilnya Bapak. Bapak. Maaf. Bapak sehat? Insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Suharsaji dari Tangerang Selatan. Pak siapa namanya? Agus. Pak Agus. Pak Agus ya. Ya. Mungkin perlu saya informasikan bahwa menurut dokter katanya saya ini ada diabetes. Namun dari hasil pemeriksaan paru, jantung, ginjal, lever, limpa semuanya normal. Dan hasil labnya itu pun juga tidak selalu tinggi. Pernah 100 pagi, tahu sore 400. Ya Allah. Nah, ini Drastis dokter sampai sekali ya? berdebat dengan suster, bingung harus diapakan. Gitu. Keluhan badan saya ini sebetulnya tidak ada rasa apa-apa, hanya lemas, nggak ada tenaga. Sehingga untuk melaksakan sesuatu itu rasanya nggak yakin saya itu mampu. Nah, sedangkan kegiatan di rumah itu kan banyak faktor ya. Betul. Seperti halnya misalnya saya disuruh oleh anak saya ini jemput cucu. Itu nuntun motor aja jatuh, saya nggak kuat. Gitu. Jadi itu yang saya rasakan selama setahun ini tidak ada tenaga Pak Ustadz. Barangkali mungkin ada solusi apa yang menyebabkan badan saya seperti ini. Terima kasih Iya. Pak Ustadz. Ya alhamdulillah Pak Agus, saya mencoba untuk membantu menganalisa apa yang terjadi. Kalau saya amati ini hanya mirip-mirip dengan putri Pak Agus yaitu Mbak Ika. Saya prihatin dengan adanya anak saya sakit. Ya, nah, ini memang ada beberapa hal yang jelas. Yang jelas satu, di dalam tubuh Pak Agus ada ilmu keluarga, ada satu itu. Yang kedua ada orang-orang yang berbuat zalim kepada Pak Agus dengan kayaknya persoalan pekerjaan. Kemudian ada orang yang dalam suatu pembicaraan tidak dalam urusan kerja, kayaknya ini marah sama Pak Agus nih. Ada dua yang begitu urusan pekerjaan sama yang marah.
Kemudian dengan kondisi ada ilmu, ada sihir tersebut, karena sudah kebingungan, ada bacaan-bacaan yang Pak Agus baca sebenarnya untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, bacaan ini malah mengunci, jadi tidak menghilangkan. Karena bacaan tersebut dibaca hanya untuk urusan duniawi, ya paling isinya ya mirip seperti yang menyerang Pak Agus. Maksudnya ya sebenarnya kalau yang menyerang Pak Agus itu manusia, ya yang dibaca itu sebenarnya wujudnya manusia. Kalau yang menyerang Pak Agus itu jin, ya yang dibaca ya sama aja. Karena apa? Karena bacaan itu niatnya harusnya lillahi ta'ala. Kalau baca tertentu, umpamanya kita baca ayat kursi, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Nah, amal soleh itu nanti akan disesuaikan dengan jenis doanya, sehingga disitulah nanti doa kita kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Tetapi kalau bacaan itu dipergunakan hanya untuk niatnya duniawi, itu sudah keluar dari jalur. Keluar dari jalur itu bagaimana? Ya memang dalam Quran diceritakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini saya tekankan biar Pak Agus paham. Kalau kita sholat niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Kalau kita ibadah harus niatnya satu, lillahi ta'ala. Kita pecah lagi ibadah, ada puasa, ada macam-macam, termasuk baca Quran. Baca Quran itu yang ibadah itu yang bagaimana? Ya, niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, selama ini saudara-saudara kita itu belum paham. Saya tidak keminter belum paham. Karena kalau seseorang baca Quran tapi niatnya untuk duniawi, jujur aja kalau saya boleh cerita, yang saya amati selama ini puluhan tahun itu diizinkan oleh Allah Ta'ala, yang membaca Quran niatnya hanya untuk itu, untuk rezeki, untuk ini malah yang masuk malah jin. Yang masuk itu jin sebenarnya. Nah, makanya kenapa di sini tidak terselesaikan? Karena jin ketemu jin, enggak terselesaikan. Padahal jin ini makhluk Allah, makanya harus kita lepaskan memohon kepada Allah Ta'ala. Sama seperti saudara kita, Ibu Husnul Khotimah, sama Ibu Nani ini. Ya kelihatan, ini masih keluar prosesinya. Ibu Husnul Khotimah ini sudah keluar tapi sudah enakan. Gimana Ibu? Alhamdulillah sudah enak. Nah, itu kita mohonnya kepada Allah, bukan mintanya kepada ayat suci. Bagaimana ayat suci itu diminta? Enggak bisa. Fadilah ayat suci, jangan cerita fadilah. Ayat suci kita baca niatnya satu lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, enggak ada yang bisa komen. Siapapun itu enggak bisa komen. Iya memang, niat suci itu dibaca lillahi ta'ala. Cuma yang tidak tahu, ayat suci dibaca katanya lillahi ta'ala, tapi buntutnya pengen duniawi. Itu manusia biasanya begitu. Sudah punya istri satu, pengennya dua. Itu normal lah ya. Pak Agus. Bapak mah enggak ya Pak? Enggak, nah insya Allah enggak. Jadi Pak Agus, ini insya Allah kami akan membantu. Mudah-mudahan badannya lebih enak kayak Mbak Ika. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak berkurang sebenarnya, tinggal Pak Agus. Karena pada waktu saya menyelesaikan Mbak Ika itu kayaknya di tubuh Pak Agus goncang. Bereaksi ikut. Karena ada beberapa bonekanya para dukun itu sebenarnya jadi satu antara Pak Agus dengan Mbak Ika. Jadi bonekanya satu. Karena pernah disampaikan juga sakitnya silih berganti, bahkan kalau saat ini berbarengan justru ya. Iya seperti itu. Makanya di sini goncang. Nah, biasanya kalau saya sudah apa kau ujung goncang itu biasanya sakit. Nggak tahu memang kemarin sakit katanya. Nah tapi insya Allah mudah-mudahan. Sekarang memang nggak nyaman ya Pak? Rasanya nggak nyaman. Lemes ya? Oke, saya akan bantu. Pak Agus saya akan doain. Yang jelas untuk ilmu saya tanya. Pak Agus, ilmu ini dari orang tua sebelum Pak Agus. Ilmu ini tidak baik. Saya bilang langsung tidak baik. Pak Agus ikhlas nggak ilmu ini sebenarnya dikeluarkan semata-mata karena Allah Ta'ala? Insya Allah. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Pak Agus jika ada orang berbuat dolim pada Pak Agus melalui ilmu-ilmu yang tidak baik, ilmu sihir, teluh santet, maukah Pak Agus mulai hari ini mendoakan orang yang berbuat zalim pada Pak Agus? Insya Allah. Dengan ilmu sihirnya didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Pak Agus mau? Insya Allah. Amin. Mau ya? Iya. Ikhlas ya? Ikhlas. Enggak usah membalas ya? Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Agus, karena di sini ada tertutupi makhluk dari bacaan-bacaan yang niatnya bukan lillahi ta'ala,
Saya bertanya, maukah ilmu yang karena bacaan ini yang memang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, saya lepaskan dari tubuh Pak Saya Agus? ingin melepaskan dengan ikhlas. Ikhlas ya. Mulai hari ini kalau baca Quran niatnya harus Demi Allah Ta'ala. lillahi ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Agus aminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Iya. Amin amin ya rabbal alamin.